Tantangan pemberantasan narkoba tentu akan semakin berat. Aparat yang seharusnya bertugas menumpas justru ikut terjerat. Hukum harus tegas agar peredaran narkoba benar-benar bisa diberantas. Institusi Polri seolah terus menuai sorotan publik. Seakan tak ada habisnya lagi-lagi aparat kepolisian terjerat kasus narkoba. Pada 23 Agustus 2022, Kapolsek Sukodono, Jawa Timur, AKP Iketut Agus Wardana dan 3 orang anak buahnya yang berpangkat Aibtu diperiksa Bid Propam Polda Jawa Timur akibat terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Akibat peristiwa ini, Kapolsek Sukodono akhirnya dicopot dari jabatannya sejak 25 Agustus 2022. 3 orang, salah satu AKP dan 2 Aibtu ditempatkan di tempat khusus Bid Propam Polda Jawa Timur dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut yang diduga menggunakan sabu. Selanjutnya pada 25 Agustus 2022, 4 anggota Polres Pacitan kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Hal ini bermula setelah Satgasus Anti Narkoba Polda Jatim melakukan tes urin kepada seluruh personilnya. Sebelumnya, salah satu anggota Sabara berinisial AW yang bertugas di Polres Pacitan juga ditangkap akibat mengedarkan narkoba jenis sabu. Hasil diamankan 4 anggota Polres Pacitan yang kedapatan positif hasil urin, positif mengandung amfetamin dan metavitamin. Di antaranya inisial AZ, DF, ES, dan RF. Yang ketiganya merupakan anggota Satsamapta Polres Pacitan dan 1 anggota adalah anggota salah satu polsek di Polres Pacitan. Langkah real sebelum dilaksanakan proses kode etik, kita melaksanakan pembinaan disiplin berupa tindakan fisik yang bersifat membina terhadap personel tersebut sambil terus melaksanakan proses pemeriksaan terhadap saksi, barang bukti maupun terhadap terduga pelanggar, yakni keempat personel tersebut. Anggota kepolisian lainnya yang juga harus kehilangan jabatannya akibat terlibat narkoba yakni mantan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Edwin Hatorangan Harinja pada 2021. Diketahui 10 November 2021, Edwin Hatorangan Harinja dan Kasat Tres Narkoba AKP Nasrandi berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu milik jaringan internasional seberat 4,8 kg. Kami mendapat informasi bahwa akan adanya pengiriman paket melalui jasa pengiriman dari Aceh menuju Jawa Timur. Kebetulan paket tersebut transit di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian atas perintah Bapak Kapolres untuk segera dibentuk tim untuk mengungkap jaringan tersebut. Namun ketika proses kasus tengah berjalan, diduga AKP Nasrandi memberikan uang kepada Edwin Hatorangan sebesar 3,3 miliar rupiah dan 3,9 miliar rupiah yang berasal dari barang bukti yang disita bersama narkoba. Pemberian uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya pada 30 Agustus 2022 melalui sidang Komisi Etik Polri atau KKEP dirinya dipecat dengan tidak hormat. Begitu juga Nasrandi yang menjabat sebagai Kasat Narkoba dan Kasubnit Narkoba dan Ibtu Pius Sinaga ikut dipecat secara tidak hormat. Kriminolog Universitas Indonesia Mustafa mengungkapkan kasus anggota kepolisian terpapar narkoba biasanya dipicu oleh penggunaan zat adiktif tersebut sebagai suplemen untuk menambah stamina. Benar harus dibedakan bahwa yang di dalam undang-undang dimaksud dengan narkotika itu sebenarnya ada 2 zat yang berbeda. Narkotika yang kemudian kalau menggunakan lebih cenderung kemudian menjadi teler, kan? Atau psikotropika yang kalau menggunakan menjadi segar. Nah, kemungkinan polisi menggunakannya adalah untuk membuat segar karena tugas yang berat, butuh stamina yang tinggi karena psikotropika itu seperti doping gitu. Jadi kita harus melihat sehingga dia lebih banyak digunakan bersama-sama. Selain itu, maraknya anggota kepolisian terjerat narkoba dinilai akibat seringnya bersentuhan dengan pelaku kejahatan narkoba. Sehingga hal ini justru membuka peluang untuk saling memanfaatkan demi kepentingan pribadi masing-masing.
dalam melakukan penyelidikan, polisi ini bergaul dengan para pengedar, pengguna narkoba untuk mengejar, untuk menuntaskan sebuah kasus seperti itu. Dalam prosesnya mereka ini juga seringkali terpapar gitu loh. Karena pengaruh-pengaruh lingkungan itu mereka pertama kali incip-incip, terus kemudian menjadi pengguna, dan karena menikmati dengan tentunya itu membutuhkan ongkos gitu loh. Makanya kemudian dari awal mulai sebagai pengguna, kemudian terlibat dalam jaringan perdagangan. Maraknya kasus narkoba yang melibatkan polisi semakin membuka fakta bagaimana aparat penegak hukum justru mempermainkan hukum. Bukannya memberantas narkoba, malahan sibuk menyuburkan praktik narkoba sambil memperkaya diri.